warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video kipas AC yang sudah rusak. Mau saya bikin DC memakai aki ataupun adaptor, bisa. Yang penting 12 volt DC yang masuk ke kipas ini. Ntar kalau sudah jadi ini kipas sudah mati ya, udah rusak dinamonya. Nah, ini udah saya bongkar. Ini dinamonya udah kebakar hitam, dan ini ada baut 2. Saya bongkar dulu. Nah, ini udah saya bongkar. Nah, jadi dudukannya ini masih dipakai ya. Jadi dudukannya ini masih kepakai, tapi bagian yang tengah itu ntar dipotong biar nggak ganggu dinamo DC nya dipasang. Nah, dinamonya ntar dipasangnya begini di bodinya kipas. Nah, ini buat stoppernya buat masang ke tiangnya kipas lagi. Nah, ini ada bagian yang dicowok supaya dinamonya pas bisa masuk. Ntar bagian sini dikasih lubang untuk baut dinamonya, dinamo DC. Nah, ini udah saya potong yang bagian yang tidak terpakai. Nah, ini juga sudah dilubangin buat lubang baut untuk mengikat antara bodi ke dinamo 775. Saya memakai dinamo 775, dinamo DC. Nah, ini stoppernya begini, kita pasang bautnya buat mengikat supaya ntar bisa dipasang di kakinya, kaki kipas anginnya. Jadi yang dipakai rangka bodinya saja, dinamo dan tombol-tombol kipas yang lain tidak dipakai. Oke, kita pasang bautnya, kencengin dulu. Jadi ini bisa buat solusi untuk mati lampu, bisa memakai aki motor. Saat mati lampu bisa dipakai memakai aki motor, jadi tidak panas kalau saat cuaca panas mati lampu ya. Ini pasang baut yang ke dinamo, 2 baut saja cukup, kanan dan kiri. Lubangnya juga cuma 2 ya, yang 4 ada 4, yang 2 itu tidak bisa dipasang baut karena tidak ada ulirnya. Yang ada ulirnya cuma 2 dinamo yang saya milikin ini. Mangel teman. Ini yang sebelahnya kita pasang juga. Ini lumayan, putaran kipasnya juga lumayan. Ini kipas bekas rusak ya. Nah, kipas, pokoknya kipas kecil lah. Ada suatu merek, ada mereknya, Mas Pion kalau nggak salah, yang kecil, kipas duduk kecil. Ini memakai dinamo 775 ini putarannya lebih kencang
dibandingkan dengan kipas aslinya, putarannya lebih kencang. Nah ini ntar sebelah sini kita pasang kabel, kita solder. Nah ini bagian-bagiannya yang akan dipakai dan tidak akan dipakai. Ini kipasnya, dudukan kipasnya, dan ini dinamonya yang kebakar tadi, yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Saya bikin begini karena kemarin beli dinamonya tidak ada, jadi saya bikin DC. Kabel nggak kepakai, kita potong saja. Nah kabel yang ini juga kita potong. Nah dinamo, berhubung dinamo yang aslinya nggak ada yang jual di daerah saya bikin kipas DC, jadi bisa untuk mati lampu juga, memakai buat pendingin ruangan. Lumayan lah kalau mati lampu bisa pakai ini. Dinamo nggak kepakai, kita singkirkan. Nah ini sudah saya pasang kabel, sudah disolder. Nah dinamonya begini. Nah ini stoppernya dipasang begini. Ini dinamo, ini pakai baut jadi kencang ya, aman. Nah ini ntar masuk ke dudukan kipasnya. Kebetulan kipas ini baling-balingnya, lubang baling-balingnya pas. Nah ini buat kontrol kecepatan dinamo DC. Nah ini saya memakai baterai 18650 ya. Di video sebelumnya sudah saya bikin video merakit baterai ini, dan di sini juga ada tulisannya modul ini. Gampang pokoknya lah, ada tulisannya positif negatif, input dan outputnya. Nah ini ke motornya, ada tulisannya output motor, plus minusnya jangan sampai kebalik ya, terutama saat pemasangan dari baterainya, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik modul ini bisa rusak, soalnya tidak ada proteknya. Modul ini murah, saya beli di toko online. Pokoknya namanya kontrol kecepatan dinamo DC, kontrol PWM. Jadi memakai ini juga lebih kencang putarannya karena yang dikontrol PWM nya. Oke, kita pasang dulu kabelnya buat jalurnya, kita tes. Nah muter ya, lihat. Nah ini kelihatan nggak? Jadi kecepatan bisa variabel, mau pelan apa mau kencang bisa kita sesuaikan. Nah ini boxnya ini harusnya ada bautnya, tapi ini karena bautnya ini menyatu dengan dinamo yang aslinya, ini jadi kurang kencang. Bisa dilem. Nah ini kipasnya pas sekali sama as dinamo 775 nya. Coba kita tes.
solusi buat mati lampu ini, apalagi yang punya anak kecil. Saat mati lampu bisa buat ngipasin, jadi nggak ngipasin pakai tangan, nggak capek-capek. Kawan-kawan bisa mencobanya apabila mempunyai kipas bekas yang rusak, yang kecil begini. Nah, ini coba saya rakit. Pokoknya tinggal masang-masang saja, gampang kok. Nah, ini nggak bisa kencang ini. Tempelin dulu coba jatuh apa enggak, copot apa tidak. Ini cover depan pasang. Wah, copot lagi itu belakangnya. Ntar kita lem aja. Ini lubang bautnya. Nggak bisa dibaut soalnya dinamonya sudah diganti. Kita tutup dulu bagian depannya biar lebih aman. Oke, coba kita nyalakan. Nah, ini bisa masukkan di box bagian bawah. Baterainya juga bisa muat. Ini coba sebagai contoh saja ya, buat inspirasi lah buat kawan-kawan kalau mati lampu. Nah, ini udah muter. Oke ya, kencang. Coba kita ambil plastik dulu biar kelihatan kencang tidaknya angin. Nah, kecepatannya bisa variabel. Nah, ini kencang. Nah, kencang mantap. Oh, sampai kesedot ya pasnya. Tangannya lumayan kencang. Tuh, sampai mundur saking kencangnya. Nah, ini yang sudah saya rapihkan. Jadi modulnya saya masukin di dalam, tapi baterainya tidak masukin di dalam soalnya baterainya ini buat yang lain juga. Oke, mantap ya. Nah, ada indikator lampunya itu. Kalau lampunya lebih terang nyalanya berarti kipasnya lebih kencang. Nah, itu baterainya ada di belakang. Nah, ini kelihatan ya lampunya merah dekat potensio itu, putaran potensio kelihatan merah. Nah, kelihatan ya. Nah, ini jadi kalau putarannya lebih kencang, lampu terangnya itu lebih kencang, lampu merahnya itu lebih kencang, lebih terang ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.